Halo Sobat FTI, kembali lagi di Podskuy, yaitu podcast santuy yang ke-6. Di sini sebelum mulai ya, mending enaknya tuh perkenalan diri dulu aja deh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Di sini saya dari mahasiswa FTI sebagai host pada podcast kali ini. Mungkin Mas dan Mbaknya bisa perkenalan. Siapa nih yang duluan? Mau saya atau mbaknya duluan? Masnya dulu aja. Oke, kalau dari saya perkenalkan, nama saya Igo Putra Pratama dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2019. Udah tua ya, Mas? Enggak sih, saya juga. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Asra Krima, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2019 juga. Oh, berarti Iya. seangkatan nih, satu prodi Kelas juga. malah, Satu kelas mah. Satu pelaminan enggak? Sampai. Oke, kita kembali ke topik dulu, guys. Sorry. Dengar nih. Kemarin tuh katanya abis juara ya. Apa tuh kalau boleh tahu itu? Alhamdulillahnya ya, diberikan oleh Tuhan lah kesempatan pada kali itu mengikuti kontes robot Indonesia yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Alhamdulillahnya kami mengikuti kontes robot seni tari dan berhasil mendapat juara 4 regional dan juara 3 nasional. Hai, kerennya mak. Aku belum bisa gitu mah. Maafin aku ya. Ngomong-ngomong nih, kalian juara kan nih. Ini aku jadi penasaran soalnya dari narasumber sendiri tuh kok bisa sih tertarik dengan kontes robot di Indonesia nih? Kenapa gitu, pengen tahu sih aku. Mungkin dari mbaknya dulu nih. Dari aku pribadi ya, itu kan aku masuk RDC itu tujuannya tuh buat ngikutin kontes robot Indonesia, khususnya di seni tari. Itu tuh tiap tahunnya tuh ada event, Ada event gitu ya. dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi mau apa tadi pertanyaannya? Kenapa sih bisa tertarik gitu loh? Ya itu kan semua orang tertarik lah ngikutin event, apalagi di nasional kan, tingkat nasional. Itu kalau misalnya juara nasional bisa ke tingkat internasional. Jadi tertarik banget lah gitu dalam event robot. Oh, jadi Itu sih, itu tuh ada internasional gitu. internasional. Wah. Kalau misalnya nasional juara 1 sampai 3 nanti di dari negaranya dinaikkan ke internasional. Keluar negeri Tapi loh. sayangnya di seni tari itu nggak ada, soalnya kan dari negara kita kan kan tariannya kan daerah gitu. Iya, Sedangkan di daerah. internasional kan nggak ada tarian kita gitu. Jadi di Indonesia belum ada, internasional belum ada belum gitu. ada mungkin ya. Mungkin nanti ada ya tahun depan. Amin. atau kapannya. Amin aja. Semoga aja. Iya. Masnya gimana nih? Duh, aku juga pengen tahu nih. Wah, Ya, kalau Masnya dari bahagia saya nih. sendiri ya, sebagai anak muda kita harus melek teknologi, Mas. Apalagi kita di zaman 4.0 yang mana sebentar lagi kita masuk ke dunia 5.0 yang mana percepatannya tuh berkali-kali lipat. Jadi mungkin kalau sebagai anak muda kita tuh harus melek teknologi. Jangan mau malah nanti negara lain nih yang memimpin teknologi di negara kita. Itu kalau kasarannya. Tapi kalau dari diri pribadi sendiri Iya. masuk robot ini bukan cita-cita waktu kuliah sebenarnya. Bukan. Cita-cita dari SMA itu. Oh, dari SMA. Jadi berarti. kebetulan nih tetangga saya nih memotivasi dia sampai pergi ke luar negeri itu gara-gara robot. Nah terus saya pengen juga jadi kayak dia. Jadi kebetulan kami sama-sama orang teknik elektro, tapi waktu itu dia orang Batam, sedangkan saya kan di Jogja sekarang. Oh, di Nah, Jogja. jadi sekarang. kebetulan nih ada kampus Alma Mater UAD sendiri yang mewadahi robotik. Dan UAD sendiri nggak tanggung-tanggung nih kalau mengikuti kontes robot. Iya, enggak tahu ya. Apalagi udah ada kesempatan kayak gitu di bawah prodi sendiri juga, masa kita nggak mau ikut? Sayang dong kan
Iya, ada kesempatan ya. kita buang Dari sia-sia gitu. ekspresi, ya. Oh, berarti cita-cita dari SMA ya, bukan karena dibandingin sama emak kan, sama anak tetangga. Enggak kan? Alhamdulillah, ya. Enggak. Nggak punya memang tetangga, agak Mas. iri sih. Agak dia iri. masuk koran, masuk berita gitu. Biasanya gitu. Oh, enggak, tapi ya murni ya dari diri Enggak. sendiri. Waktu itu kami bedanya 3 tahun soalnya. Beda tahun. Ya untung lah ya Mas. Kalau ibunya lihat maaf ya Bu. Nah, kan tadi aku udah tahu nih dari Mas dan Mbaknya. Mungkin ketertarikannya tuh. Mungkin yang perlu dipersiapkan nih. Mungkin ada temen-temen yang pengen join ke timnya, ke tim Masnya atau Mbaknya atau menjadi penerusnya tuh. Itu apa sih persiapan yang dilakukan dari pribadi maupun dari tim sendiri itu, dan butuh berapa lama gitu waktunya tuh? Mungkin kalau dari kami sendiri itu kan dari Robotic Development Community yang di bawahnya itu ada berbagai macam divisi kayak robot tari, robot sepak bola, itu punya kesiapannya masing-masing. Dan baik persiapan teknis maupun non teknis. Kalau kayak non teknisnya itu kayak ada persiapan ruangannya, persiapan proposal yang harus naik ke Bimawa, dan persiapan tentang busananya. Kalau persiapan teknis sendiri itu kayak dari perakitan robot, dari electrical programming, dan gerakan tarian kan nggak cuman berapa gerakan yang diulang-ulang aja ya Mas. Iya, yeah. Itu kami bisa sampai buat gerakannya itu sekitar 1 bulanan lebih lah kemarin waktu di tingkat regional. Dan rulesnya nih jadi rules robot itu kan keluar hari lebaran kedua, dan kebetulan saya bela-belain untuk ikut lomba jadi belum bisa pulang. Maka dari itu waktu itu persiapannya insya Allah udah lumayan matang lah. Jadi untuk kalau menurut saya untuk teknisnya walaupun ada beberapa kekurangan kayak ruangannya belum ada, jadi waktu itu sempat minjam museum. Oh, minjam museum itu. Pade yang sekarang udah bagus nih. Oh, kita iya. masuk udah bagus, udah terang-terang. Dulu tuh kayak Masih gelap masih ya? bocor. Iya, katanya kan dengar-dengar. Iya, memang kalau persiapan ya biasanya waktu itu kalau belum ada ruangan suka di situ ya katanya tuh. Sampai nginep bahkan ya bisa itu ya. Nginep. Aduh. Bukan bahkan lagi, memang nginep. Udah menjadi Jadi, penghuni kampus, guys. Kampus tuh udah kayak rumah sendiri kedua. Rumah kedua. Kosnya itu cuman jadi untuk numpang mandi aja. Cuman kayak buat gudang gitu, nyimpen barang gitu ya. Nyimpen barang ke kampus lagi. Gitu. Walah. Dari Ubaya sama satu tim soalnya ya. Iya, Lupa satu tim. sorry. Cuman untuk cewek nggak nginep ya. Oh, Yes, enggak nginep. enggak. Iya dong, Enggak masa diizinkan dong. Masa mau? Aduh. Cuman sampai jam 9. Nah, kan tadi itu kan dari Masnya, dari tim Masnya tuh kan ada persiapan gitu kan di tingkat regional maupun nasional dan atau maupun internasional kan. Nah, pasti ada kan tuh kendala-kendalanya tuh. Nah, itu bisa dikasih tahu atau gimana kendala-kendalanya, mungkin dari internal kah atau eksternal kah kendalanya, dan keluh kesahnya lah seperti itu, kurang lebih jauh itu. Mungkin dari mbaknya dulu nih, Mbak Asta dulu. Mungkin dari segi internal ya, itu kalau di tim ya, kayak apa ya? Kayaknya kalau tahun ini ya berarti tahun ini tuh kayak mepet banget gitu. Jadi susah, dan anggota pun di tim robot kita tuh terbilang sedikit dari univ lain gitu. Dari univ lain tuh kayak banyak gitu, kalau kita tuh sedikit gitu. Jadi masih kekurangan SDM lah gitu. Terbatas ya. Terbatas. Dari Masnya mungkin sama kendalanya itu. Kalau dari saya mungkin kendala di lapangan ya kayak mungkin kampus nih udah menyediakan fasilitas kayak
pengen apa dikasih, insya Allah dikasih gitu. Tapi mungkin kayak misalnya minta uang nih, memang dikasih, cuman dari kaminya agak terlalu lama gitu. Oh, proses. Karena bukan karena kampus, tapi karena pihak yang mengadakan lomba itu mepet banget tuh. terlalu mepet ya kadang ya waktunya. Nggak, biasanya kami lomba itu ada sekitar 4 atau 6 bulan untuk persiapannya, rulesnya keluar misalnya. Tapi tahun ini kayak spesial gitu, mereka ngeluarin Surprise. rules 1 bulan. Waduh, Iya. ngejar itu. Ai. Makanya Yang biasa kami bisa sambil santai-santai gitu kan, tiba-tiba rules keluarnya 1 bulan. Dan Masya keluarnya hari lebaran kedua loh. Ma. Kita lagi asik-asik nih keluarga, sama keluarga di luar, disuruh ke kampus. Iya, ganggu banget tuh itu ya. Perjuangan Apalagi itu tim ya. intinya. Tuh guys, nah kalian yang tertarik ya masuk aja. Soalnya masih banyak lowongan ya kalau kemungkinan ya diterimanya tuh. Setiap tahunnya Masih, kami ha. buka terus kok. Tuh, lumayan guys. Bukan Kapan cuman lagi? bukan cuman robot tari aja, ada robot lain juga ada. Ada 7 divisi kami. Ada yang bola tuh kalau nggak salah ada juga Iya, kan ya ada. itu ya. Ada. Macem-macem. Jadi buat penonton nih, khususnya mahasiswa FTI ya. Kalau mau ikut ya ikut aja, nggak apa-apa. Kami mewadahi kok ya, pasti kan. Dibimbing kok sama kakak-kakak yang gemes nih. Iya. Nah, kan tadi kendala nih, ngomongin kendala. Ada nggak sih hal unik pas hari H tuh, pas atau menuju hari perlombaan tuh ada hal unik yang di luar dugaan mas mbaknya tuh? banyak sih. Kalian coba ceritain nih kalau Apa di ya? Asra apa yang paling unik. Dari regional ya. Iya. Kalau regional itu pas hari H-nya kan kita kan online ya. Itu diadain di museum. Kita lombanya di museum. Di museum. Jadi regional kita online. Kalau naik nasional baru offline kita ke Surabaya gitu. Oh, ke Heeh. Surabaya. Pas regional tuh kan pas hari H itu pas-pasnya perlombaan itu tuh jatuh sekringnya. Jadi kan itu kan online gitu pakai Zoom. Ya itu pakai Zoom. Kita panik kan karena itu tuh kemarin ada orang kerja di museum. Iya, Jadi ada yang kerja. itunya jatuh listriknya. Waduh. Pemadaman gitu. Waduh. Terus dari ketua saya yang lama kan langsung ngubungin prodi. Nggak prodi sih. Pembimbingnya. Terus bilang besok jangan kerja lagi sama Bukan. tukang. Maksudnya kerja Maksudnya artikelnya tuh delay gitu. Dulu, Iya. iya. Buat Oh, jangan besok. kerja lagi. Enggak guys, sorry ya. Nggak, sorry. Maksudnya ya jangan di-delay dulu, pokoknya ditunda dulu. Ya, Sama, maksudnya. Lagi lomba soalnya. Dan besoknya lomba alhamdulillah lancar aja sampai nasional. Nah. Kalau nasional gimana? Gimana nih kalau nasional nih? Nah, kalau nasional mungkin sedikit kurang lebihnya sama lah. Mungkin saya bahasnya yang regional-regional. Kan dari regional ke nasional itu waktunya cuman 1 bulan 4 minggu ditambah 2 minggu, jadi cuman ada 6 minggu. Jadi 2 bulanan ya berarti. mungkin kalau dari teknis persiapan di regional itu kan kami kan buat robot ada yang sampai garapan tengah malam nginep, bahkan nggak tidur nih, nanti pagi paling kesiangan bangunnya jam 8, apalagi ada kuliah. Kuliah. Gitu. Nah, jadi waktu kalau pengalaman unik saya tuh kayak robot ini kayak punya emosi sendiri gitu kalau menurut saya. Jadi waktu tengah malam nih saya nyeting robot, saya gerakin robot dari zona A, zona B, awal-awal lancar. Tapi ketika saya garapannya sendiri nih, teman-teman yang lain pada tidur, misalnya saya lagi pengen garapan, kayak robotnya tuh punya gerakan sendiri gitu, padahal nggak ada direncanain. Terjadi bug ya. Itu kayaknya ada yang masuki. Kayak ada ngebak-ngebaknya gitu nih robot nih, kayak tahu-tahu tangannya error, suka gerak-gerak sendiri gitu loh. Woi kamu punya nyawa ya. Makanya itu enggak. apalagi bentuknya kayak gini nih, ngeri-ngeri Iya. sedap memang. Nggak pernah kan tiba-tiba nyala sendiri malam-malam. Kalau nggak ada baterainya nggak pernah. Kalau ada kan serem banget.
Apalagi di museum kan Apalagi yang museum yang dulu yang tuh gelap enggak. Enggak ya? Enggak guys, museum enggak serem kok, enggak. Enggak, sekarang kan udah Alhamdulillah bagus. sudah baik. Udah bagus. Udah berisi. Udah berisi. Maksudnya kan waktu Muhammad itu ya. maksudnya kan waktu itu masih dalam proses Iya. kan, jadi belum ada penghuninya. Ya penghuninya kan nggak ada juga kemarin tuh. Iya, Jadi sekarang kan udah dialih fungsikan ya, udah digunakan. Jadi nggak bisa di sana lagi Iya. ya. Nggak bisa di sana lagi Kan dong. nggak bisa ngebuat kenangan di Ya. sana. Kan kalau apa bisa cerita karena dek waktu itu Bapak nginep nih di sini. Dulu di sini ada gelap-gelap. Udah gelap-gelap. Bahkan satpam museum itu suka nunjukin video yang aneh-aneh di museum tuh, kayak ada sapu tiba-tiba gerak sendiri, jatuh sendiri. Satpam museum the best lah. Nggak, tapi kan udah sekarang udah ada berpenghuni, jadi enggak lah, hal-hal gitu nggak ada guys. Kan gimana nih perasaannya kayak ketika menangkan event tersebut ya, pasti ada seneng lah, tapi gimana tuh kan perjuangan nih dengan hasil yang diharapkan nih bagaimana menurut Mas dan Mbak nih? Perasaannya gimana? perasaannya ya. Kamu dulu lah. Kamu dulu aja lah. Ladies Masnya first. duluan. Ya pasti saya bangga sih, soalnya nggak ikut juga, tapi FTI selalu ini melahirkan orang-orang berprestasi, itu bangga saya itu. Makanya saya kuliah di Fakultas Teknik guys. Gimana perasaannya nih? Seneng nggak atau gimana? Ya Gitu. seneng lah yang pas. Ya yang pasti seneng sih ya. ya. Kebayar lah. Ya, kebayar lah. Usaha tuh tidak mengkhianati hasil. Yes. Ketika usahanya udah maksimal, udah bagus, pasti hasilnya juga insya Allah bagus gitu. Bisa membanggakan orang tua. Orang tua pas tahu gimana, seneng? Seneng lah. Iya. Langsung seneng gitu. Masnya gimana, orang tua seneng juga itu pas tahu itu? Alhamdulillah ya seneng, tapi ada sedihnya juga. Hai, kenapa tuh? Nah kayak maksudnya sedih ke kayak tim. Hmm. Awal-awal kita kayak udah di atas nih, kayaknya apa ya, waktu 16 besar juara 2, waktu 8 besar juara 2, waktu 4 besar tahu-tahu lengser ketiga kan. Walah. Malah dari bawah kami tuh jadi ke 1 gitu. Kadang ya guys, mempertahankan tuh lebih susah daripada untuk mendapatkannya. Nih kan ini tuh kalau nggak salah tuh RDC ya, Robotic Development Community ya. Iya. Iya. Itu tuh terbagi menjadi beberapa tim ya. Nah, ini tuh harus dari teknik elektro aja kah atau dari prodi lain boleh tuh? Kalau boleh tahu gimana? Kan mungkin banyak yang belum tahu juga, buat teman-teman pengen daftar tapi mungkin prodinya bukan prodi teknik elektro gitu. Gimana itu untuk perekrutan Jadi tuh? Robotic Development Community itu adalah komunitas di bawah prodi teknik elektro yang di dalamnya ada 7 divisi, kayak robot tari, robot sepak bola humanoid, sepak bola beroda, robot terbang, drone, dan Gianta itu kayak robot pesawat gitu. Kalau sering dengar RC itu racing plane gitu. Oh iya pernah dengar. Terus kayak robot Sagotra yang tiap tahunnya berubah-ubah. Jadi setiap tahun tuh robotnya berubah-ubah gitu. Apalagi nih? Kayak KRI, robot search and rescue, sama robot tari. Dan walaupun di bawah prodi teknik elektro itu, prodi apapun boleh masuk. Toh anggota kami juga ada yang dari hukum, kimia teknik ya, kayak ilmu hadis, Oh itu ada ada. itu. ekonomi bahkan ada mas. Ekonomi pembangunan. Jadi untuk mahasiswa UAD kalau mau masuk ya nggak apa-apa, kami terbuka untuk semua prodi, walaupun nanti dosen pembimbingnya itu dari teknik elektro. Oh, berarti terbuka, bisa dibilang terbuka untuk umum dalam lingkup WAD ya. Dalam lingkup UAD. Itu harus ada basicnya nggak kalau misalnya pengen masuk gitu tuh, atau nanti dibimbing dari nol atau bagaimana? Pasti dari nol. Jadi Dari kalau nol. kayak anak psikolog masuk tiba-tiba ke RDC, bingung nih mau ngapain kan. Untung-untung kalau dia dari SMK itu kan ada basicnya. Tapi kalau dia misalnya dari SMA dan yang lain-lain lah gitu, pasti kami bimbing dari nol, dari cara
nyolder atau buat PCB, buat rangkaian, buat desainnya, dan bagian desain baju itu kayak itu ada. Insya Allah semuanya dipelajari dari nol lah sama-sama gitu. Cuman kalau dari orangnya sendiri nggak mau belajar ya gimana? Yes. Kode ya gitu guys. Misalnya kalian mau masuk nih ya ke RDC ya itu masuk aja, nggak apa-apa tuh. Ternyata baru tahu aku juga, oh ternyata untuk semua prodi ya. Aku kira tuh cuma untuk satu FTI itu aja. Enggak ternyata. Guys, kesempatan apa lagi? Gak akan masuk kah? Udah ada dijelasin langsung nih sama narasumbernya nih. Udah secara jelas tuh boleh. Dari prodi hukum pun boleh tuh. Hai, psikolog juga bisa berarti. Kedokteran semua bisa. Bisa. Wah, iya. Mau, Mas. Oh boleh ternyata ya guys ya. Nah jangan lupa guys, masuklah. Ayo buat orang tua kalian bangga. Mungkin nih terakhir nih dari aku nih, kata-kata lah motivasi untuk yang ingin join ke event ini, ke yang ingin join ke RDC lah tapi masih bingung itu gimana, mungkin bisa disampaikan pesan dan pesannya. Itu tuh mungkin mereka bingung kayaknya kalau misalnya lagi kesibukan juga mungkin atau gimana, mungkin bisa dikasih pesan dan pesannya oleh Mas Mbak. Mbak Asra duluan. Ayo Mbak Asra nih, keluarin nih kata-kata hari ini. Apa ya? Untuk aku tuh apa ya? Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, karena kita apalagi di UAD ya, kita tuh biaya kuliah tuh cukup mahal. Apalagi di FTI kan, Fakultas Teknologi Industri gitu. Jadi kalau masuk robot tuh kayak terbayarkan semua uang kuliah gitu kayak. Karena mendapat fasilitas. Iya, ya. banyak Fasilitas fasilitas. lengkap, insya Dan kalau teknik elektro sendiri itu kalau misalnya skripsi itu difasilitasin oleh robot nanti. Jadi kalau misalnya dari kita mau penelitian tentang robot nanti kan biayanya kan dari RDC juga gitu. Jadi nggak banyak mengeluarkan biaya gitu. Dibantu berarti. Dibantu, Terima kasih. Iya, gitu. Wade. Dari Mas mungkin Iya. ada Apa nih? pesannya lah kalau buat orang yang masih ragu lah untuk main masuk di sini. Buat yang nonton nih, Iya. terutama anak Wade. Saya pernah dengar nih Mas kata-kata pemuda pada hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan sampai kata-kata yang indah ini menjadi pemuda pada hari ini adalah pecundang di masa depan. Pecundang yang bagaimana? Pecundang yang tidak mempersiapkan apa-apa, tidak tahu hari ini bahkan mau ngapain, dan pokoknya nggak jelas lah gitu. Daripada kalian nggak jelas, kalian persiapkanlah apa yang kalian minati. Kalau kalian suka di bidang robot, ambil bagiannya. Kalau kalian suka di hukum atau di dunia masak-masak, ambil bagiannya. Jangan mau jadi pemuda yang nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau ada 100 orang yang ingin mengubah UAD ini menjadi lebih baik, pastikan kamu ada di dalamnya. Kalau ada 10 orang yang ingin membuat UAD ini lebih baik, pastikan kamu ada di dalamnya. Dan kalau ada 1 orang yang ingin mengubah UAD ini menjadi lebih baik, pastikan kamu adalah orangnya. Oi, Mungkin itu aja. keren nih, dahlan muda ini, baru nih, dahlan muda nih bos, senggol dong. Oke, ya, semoga ya yang menonton nih bisa menangkap ya, ambil yang baiknya ya guys, buang yang buruknya begitu. Mungkin dari kami cukup sekian ya. Mungkin ini juga episode podcast terakhir
di kita. Wah, podcast terakhir. Iya. Nggak mau ada lagi nih sesi yang selanjutnya nih. Mungkin di kabinet selanjutnya kayaknya ya, di periode Ditunggu selanjutnya. kabinet selanjutnya. Iya ya. Semoga bisa diteruskan podcast ini ya. Terima kasih teman-teman yang selama ini telah mengikuti Podskuy, podcast santuy yang ada di YouTube dan Spotify. Tunggu ya episode selanjutnya di kabinet selanjutnya. Terima kasih Mas dan Mbak sudah Terima hadir di kasih. sini, sudah berbagi ya, sharing ilmunya guys. Manfaat itu guys, mahal loh. Cuman ada di mana? Ada di FTI Wadah BEM gitu. Makasih ya Mas Ya, dan sama-sama. Mbaknya. Sama-sama. Terima kasih. Cukup sekian ya dari saya, dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami pamit. Undur diri.